Pernahkah kamu bertanya, bagaimana bangsa Belanda bisa menjajah Indonesia selama lebih dari 300 tahun? Semua itu berawal dari satu hal. Ya, itu rempah-rempah. Inilah awal mula masuknya Belanda ke Nusantara yang mengubah sejarah kita selamanya. Pada akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-17, bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis dan Spanyol mulai menjelajahi dunia demi mencari jalur perdagangan rempah-rempah. Rempah seperti cengkih, pala, dan lada sangat berharga di Eropa. Belanda yang saat itu masih dalam konflik dengan Spanyol dan Portugis ingin mengambil bagian dalam perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan itu. Mereka pun mulai mencari jalur sendiri ke wilayah timur, termasuk ke Nusantara, Indonesia. Pada 1596, ekspedisi pertama Belanda ke Nusantara dilakukan oleh Cornelis de Houtman dengan 4 kapal. Mereka tiba di Banten, sebuah pusat perdagangan lada di pesisir barat Pulau Jawa. Namun, misi ini tidak berjalan mulus. Orang Belanda bersikap kasar, tidak sopan, bahkan terlibat konflik dengan penduduk lokal dan pedagang Portugis. Akibatnya, mereka diusir dari Banten dan melanjutkan pelayaran ke Bali. Meskipun banyak awak kapal tewas karena penyakit dan konflik, ekspedisi ini dianggap cukup berhasil karena bisa kembali ke Belanda dengan membawa rempah-rempah. Keberhasilan itu membuat Belanda semangat mengirim ekspedisi-ekspedisi berikutnya ke timur. Karena banyak ekspedisi dilakukan oleh perusahaan dagang yang saling bersaing, pemerintah Belanda akhirnya menyatukan semua kekuatan dagang ke dalam satu organisasi besar bernama POC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, Perusahaan Hindia Timur Bersatu. POC dibentuk pada 20 Maret 1602 dan diberi hak istimewa oleh pemerintah Belanda, antara lain membentuk angkatan bersenjata sendiri, mendirikan benteng, menyatakan perang atau damai, mencetak mata uang, membuat perjanjian dengan penguasa lokal. Dengan kekuatan itu, POC mulai membangun pos dagang di berbagai tempat strategis. Ambon, Jayakarta, kemudian menjadi Batavia dan Maluku. POC tidak hanya berdagang, mereka menggunakan taktik politik seperti adu domba antar kerajaan lokal, menawarkan perlindungan, lalu menguasai memaksakan monopoli rempah. Contohnya, di Maluku, POC bersekutu dengan sebagian kerajaan lokal untuk mengalahkan kerajaan lain. Lalu mereka memaksa petani rempah hanya menjual ke POC, bahkan membakar pohon-pohon rempah agar harga tetap tinggi, ekspansi dan kejam. Pada tahun 1619, POC menyerang dan menghancurkan kota Jayakarta, kemudian mendirikannya kembali dengan nama Batavia, yang kemudian menjadi pusat pemerintahan kolonial Belanda. Batavia menjadi pusat administrasi, perdagangan, dan militer POC di Asia selama ratusan tahun ke depan. Dari sinilah kekuasaan Belanda terus meluas ke seluruh Nusantara. Yang awalnya hanya berdagang, perlahan berubah menjadi penjajahan. POC menjadi kekuatan besar, tapi juga kejam dan licik. Inilah awal dari penjajahan panjang yang menimpa bangsa kita selama lebih dari 3 abad. Di balik kejayaan mereka, tersimpan luka yang dalam bagi rakyat kita. Dan semuanya berawal dari segenggam rempah-rempah. Cerita ini belum selesai, ikuti kisah selanjutnya di part 2.